Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Anantasalis dengan NPM 233402182. Dengan video yang dibuat ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah manajemen operasional. Kita langsung ke pertanyaannya. Oh ya, sebelum itu saya akan membahas kasus 3 perencanaan agregat. Judulnya, Garment Textile menyambut lonjakan pesona akhir tahun. Perusahaan konveksi tas tekstil menerima banyak pesanan menjelang musim sekolah dan Ramadan. Mereka harus memutuskan apakah akan menambah lembur, merekrut tenaga kontrak, atau bekerja sama dengan vendor luar. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan mengapa perencanaan agregat penting dalam menghadapi lonjakan musiman. Sebelum itu kita harus pahami dulu konsep dasar perencanaan agregat. Apa itu perencanaan agregat? Yaitu proses mengatur jumlah, produksi tenaga kerja, dan sumber daya lainnya untuk memenuhi permintaan dalam jangka menengah, biasanya 3-18 bulan ke depan. Kenapa penting? Karena permintaan pelanggan gak selalu stabil. Kadang sepi, kadang membludak, seperti saat tas tekstil menerima pesanan menjelang Ramadan dan musim ajaran baru. Tanpa perencanaan yang baik, perusahaan bisa kehabisan stok, membuat pelanggan kecewa, atau justru memproduksi terlalu banyak, hingga menumpuk dan menambah biaya penyimpanan. Tapi dengan perencanaan agregat, tas tekstil bisa menyesuaikan kapasitas secara efisien, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kapan harus lembur, perlu rekrut orang baru atau tidak, semua dihitung dengan cermat. Ini bukan cuma soal memenuhi permintaan, tapi soal menjaga kestabilan operasional dan keuangan perusahaan. Untuk pertanyaan kedua, dari ketiga opsi, lembur, pegawai kontrak, subkontrak, mana yang Anda rekomendasikan untuk tas tekstil? Berikan alasannya. Jadi, untuk lembur itu sendiri, ini pilihan tercepat dan paling fleksibel. Kalau lonjakan pesanan hanya berlangsung 1-2 minggu, lembur adalah solusi yang efisien. Tidak perlu rekrut orang baru, tinggal minta karyawan yang ada bekerja lebih lama. Tapi hati-hati, terlalu sering lembur bisa bikin kelelahan, turunnya kualitas kerja, bahkan menurunnya semangat tim. Untuk tenaga kerja kontrak, ini cocok kalau lonjakan berlangsung lebih lama. Misalnya 1-2 bulan. Tas tekstil bisa merekrut pekerja musiman tanpa beban biaya jangka panjang seperti tunjangan atau pelatihan besar-besaran. Dengan pelatihan singkat, mereka bisa langsung terlibat dalam produksi. Ini cara yang efisien, terkontrol, dan tetap menjaga kualitas. Kalau subkontrak sendiri, solusi ini biasanya dipilih untuk permintaan benar-benar melampaui kapasitas pabriknya gitu. Menurut saya, rekomendasi terbaiknya itu gunakan kombinasi antara lembur dan tenaga kerja kontrak. Kenapa? Karena dua metode ini memberikan fleksibilitas dan kontrol. Lembur digunakan untuk respon cepat dan tenaga kontrak untuk memperkuat kapasitas selama lonjakan berlangsung. Subkontrak bisa disiapkan sebagai opsi darurat saja. Itu untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya ke soal nomor 3. Apa risiko jika perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat? Risikonya besar. Pertama, karyawan bisa kewalahan. Tanpa antisipasi, jumlah pesanan melonjak sementara jumlah pekerja tetap. Akibatnya, mereka stres, produktivitas turun, dan bisa berdampak pada kualitas produk. Kedua, jadwal pengiriman bisa berantakan. Ketiga, biaya tidak terkendali. Dan yang terakhir, pelanggan bisa pindah ke kompetitor. Kalau perusahaan tidak siap melayani permintaan, konsumen tak segan mencari penyedia lain yang lebih bisa diandalkan. Maka dari jawaban itu bisa kita simpulkan, tanpa perencanaan kapasitas, tas tekstil beresiko kehilangan peluang, bahkan kehilangan kepercayaan pasar. Jadi, kesimpulannya, perencanaan agregat bukan sekedar teori, tapi kunci sukses menghadapi lonjakan
musiman dengan strategi yang tepat seperti kombinasi lembur dan tenaga kontrak. Tasik Style bisa tetap tangguh, efisien, dan siap memenuhi permintaan pasar. Jangan sampai kesempatan besar lewat begitu saja hanya karena kita tidak siap. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai dan tidak baik. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.